Bonjour de gens formidable. Anjay. Prancis banget nggak gua tuh? Hai barista. Hey. Hai, ayo hamruar. Hey. Halo great people, apa kabar? Kembali bertemu dengan gua John di channelnya Fugol Coffee. Seperti biasa kita akan kembali membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Dan hari ini kita bakal bahas tentang cara mudah bagaimana nyeduh kopi pakai French press. Ya kan alat kopi ini banyak banget ya alat seduh ya. Ada V60, ada Kalita, ada Clever, ada Aeropress gitu. Nah, tapi sebenarnya secara kalau balik lagi ke dasar, back to basic, kita pasti semua orang yang belajar kopi pasti pernah ketemu atau melihat yang namanya French press. Dan sekarang French press tuh udah sangat jarang banget digunakan, termasuk di coffee shop. Bahkan kita sendiri cukup jarang menggunakan French press. Padahal French press nih selain dia gampang pakainya, kita bisa juga dapetin hasil yang enak gitu pakai French press. Nah, oleh karena itu kita hari ini bakal coba bahas cara pemakaian French press seperti apa, sejarahnya French press itu apa, supaya kita semakin cinta dan semakin mengenal tentang French press. Bagaimana sejarah dan awal mula French press ditemukan? Ya dari namanya aja udah French press kan. Ya pasti kita berpikir ya ini pasti dari Prancis gitu, French. Tapi ternyata orang Italia dan orang Prancis memperdebatkan hal ini. Ini yang satu debatnya ini dari Italia, yang satu lagi debatnya ini dari Prancis. Berdasarkan bukunya The World Atlas of Coffee, karangannya James Hoffman, kembali ke tahun 1852. Penemu dari si French press ini namanya Mayer and Delforge. Mayer, M-A-Y-E-R, and Delforge. Ya gue sebutnya itulah. Jadi penemunya Mayer and Delforge. Dua orang Prancis, two Frenchmen. Dan kedua orang ini yang menemukan dan membuat inovasi si alat seduh yang baru ini. Dan kemudian pada seiring perkembangannya zaman, si French press ini lebih dibuat secara lebih simpel lah, lebih sederhana metode kerjanya. Nah, seiring berkembangnya waktu itu kan tahun 1852. Di tahun 1928, tiba-tiba ada dua orang Itali yang mempatenkan si French press ini dengan prinsip kerja yang sama, dipatenkan sehingga itu menjadi paten milik mereka gitu. Dua orang Italia ini adalah Antonio Calimani dan Guido Moneta, dan mereka mempatenkan alat seduh yang persis sama dengan cara kerjanya French press dan bentuknya French press, dan diklaim sebagai mereka penemunya gitu, karena yang pertama kan belum dipatenin dan desainnya tuh sama persis dengan si yang awal tadi, Mayer and Delforge tadi. Jadi copycat kali ya, tapi mereka udah patenin, jadi mau apa. Nah, biasa juga French press tuh disebut dengan cafetier atau coffee plunger. Jadi orang-orang tuh taunya ya dari dulu tuh itu gitu. Nah, kalau kesini-sini orang-orang udah taunya itu French press namanya. Apa sih yang kita harapkan dari sebuah French press, atau apa sih yang kita pikirkan tentang sebuah French press? French press adalah alat seduh imersi dengan menggunakan filter berbentuk metal. Jadi dia ada disk metal untuk menyaring bubuk kopi yang sudah direndam. Jadi sebenarnya French press pada dasarnya adalah alat seduh imersi. Karena dia imersi dan dia disaring dengan pinggan metal, oleh karena itu dia akan memberikan body dan tekstur yang lebih tebal dan minyak kopi yang lebih banyak. Karena pada dasarnya ketika kita ini prinsip ketika nggak cuma di French press, tapi di Aeropress juga. Kalau misalnya kita pakai Aeropress yang saringannya filternya pakai metal, itu minyak yang tersaring tuh lebih sedikit, jadi pas ekstraksinya minyaknya lebih banyak. Nah, French press juga begitu, udahlah dia imersi, bodinya lebih tebal, minyaknya juga jadi banyak gitu. Dan salah satu hal yang pasti terjadi adalah pas French press-nya dituang akan ada jadi akan terlihat kayak partikel-partikel halus dari si kopi itu yang tak tersaring sebenarnya, karena kan dia pakai metal yang pertama. Oke, tadi kan gue ada sebut kata-kata imersi. Apa sih itu metode imersi? Metode imersi itu adalah metode yang mengharuskan kopi direndam selama beberapa waktu di dalam alat seduh tersebut.
Oleh karena kopi tersebut direndam, diimersi di dalam alat seduhnya, dan kopi itu akan direndam dengan waktu yang lumayan panjang. Karena kopi itu direndam dengan waktu yang lumayan panjang, maka tingkat ekstraksinya akan semakin tinggi. Karena semakin banyak senyawa dan partikel yang akan terlarut ketika kopi itu direndam. Jadi kayak misalnya susah pakai immersion yang brew time-nya pendek. Rata-rata immersion brew time-nya panjang. Misalnya paling minimal 3 menit atau 4 menit gitu. Kenapa? Kalau misalnya brew time-nya pendek, dia bakal under extract. Jadi dia butuh brew time lebih panjang, 3 menit sampai 4 menit. Tapi kalau terlalu panjang, otomatis rasa kopinya akan lebih, aftertaste-nya akan lebih nggak clean sebenarnya. Jadi ya dari metode imersi plus minusnya sih itu sih sebenarnya. Nah, gue punya pengalaman unik nih. Jadi waktu itu pas tanding Bandung Brewers Cup 2019, gue pakai metodenya French Press. Jadi gue nyeduh pakai French Press. Habis itu, karena tadi permasalahan di awal adalah kopinya nggak akan clean. Supaya clean kopinya, gue saring ke dalam V60 yang ada paper filternya. Jadi supaya dapat hasilnya clean gitu. Nah sebenarnya ide ini ya banyak orang yang pakai gitu. Dan salah satunya mungkin waktu itu ada Mang Seno dari Hungry Bird Bali, dia juga pakai metode ini buat tanding gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa trik and trick buat membersihkan rasa dari si French Press ini. Ya salah satunya itu disaring lagi, tapi bisa juga mungkin kita buat saringan sendiri gitu. Jadi si plungernya yang tadinya metal kita lapis dengan kertas, atau misalnya kita pakai plunger yang kain, ya itu bisa lebih clean. Nah, hari ini kita akan coba seduh French Press dengan menggunakan beans yang tentunya di roasting oleh Fugol Coffee Roaster yang saya roasting sendiri tentunya, dan pasti itu enak. Bacot banget ya gue ya. Hari ini gue bakal nyeduh beansnya dari Papua New Guinea, Baroida Estate. Prosesnya adalah wash. Oke, Papua New Guinea Baroida Estate. Dan hari ini lemparnya pas banget. Emang pemain basket kalau lempar bener. Kalau kayak Andan lempar nggak pernah bener. Kita akan gunakan Papua New Guinea dan kita akan seduh dengan French Press. Variabel-variabelnya kita akan sebutin langsung dan kita akan coba seduh. Oke? Oke, semua peralatan udah siap. Udah ada grinder seperti biasa, hand grinder gua. French Press tentunya, nggak mungkin pakai V60 karena kita hari ini bakal French Press bukan pas V60. Terus scale kopi. Oke, gua akan pakai kopi sebanyak 20 gram. Terus ini grind size-nya gue pakai kasar. Kenapa kasar? Karena kita bakal menggunakan metode imersi. Kalau misalnya pakai grind size-nya yang terlalu halus, dia pasti over extract pasti. Jadi kita pengen rapat rasanya tetap clean dan ekstraksinya balance. Oleh karena itu gue pakai kasar. Dan balik lagi karena ini immersion, selalu dianjurkan untuk pakai grind size yang lebih kasar supaya rasanya tetap bersih. Oke? Oh, Cham Elise. Oh, Cham Elise. Oke, kopinya udah selesai digiling. Sekarang kita akan masukkan nih yang tadi, ini plungernya. Ini ada tutupnya. Terus kita masukin kopinya sebanyak 20 gram. Kemudian kita tuangkan air panas. Gue mau pakai rasio 1:15. Jadi tadi masuknya 20 gram, airnya 300. Terus mari kita menunggu. Guys, sekarang udah 4 menit. Saatnya masukin plungernya. Habis itu dipencet. Ikut itu skill. Dipencet. Dipencet. Nanti kopinya kegencet. Dah. Oke. Kalau misalkan kalian lihat dari deket, ini kelihatan kalau warnanya tuh agak keruh sebenarnya. Karena yaitu dia cuma disaring sama besi. Jadi ada partikel yang halus banget dan minyak yang tidak tersaring oleh si saringannya sendiri. Tapi kita cobain dulu. Jadi kalau dari rasa sendiri French Press, sebenarnya kalau misal kita cari texture, cari body, cari mouthfeel itu sebenarnya oke. Nah cuma problemnya French Press, dia kurang clean. Jadi dia, yaitu gara-gara tadi ada partikel-partikel yang halus banget yang tidak tersaring oleh filter besinya. Tapi sebenarnya ya pakai French Press tuh gampang banget, nggak perlu pusing-pusing. Jadi kalau misalnya cuma mau ngopi cepet, mau kopi santai yang
apa ya, yang nggak mau ribet gitu. Terus alatnya juga murah, paling cuma 100.000 yang kayak gini. Ya udah tinggal masukin kopi, air panas, kelar gitu. Nah, kalau dari rasa sih, ya gue nggak usah ngomong lagi lah ya. Ini udah pasti pedes. Cepat. Enak lah pokoknya. Seperti biasa teman-teman, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Papua New Guinea Wash dari Baroida Estate. Jadi great people, gampang kan nyeduh pakai French press? Nggak susah. Kalau mau dibuat susah bisa, tapi kalau hidup bisa lebih gampang, kenapa harus buat susah? Susah banget. Jadi teman-teman yang biasa juga sering seduh French press, mungkin boleh coba komen di kolom komentar kalau kalian biasa nyeduh French press tuh kayak gimana. Kalau dari kita, ya seperti ini, simple, karena emang French press juga nggak ribet-ribet. Seperti biasa, tolong like dan subscribe dan komen di kolom komentar kita. Dan kita mau terima kasih, di video terakhir kita pengen bisa dapat subscriber 400 orang. Dan sekarang ternyata ketika video ini dibuat, subscriber kita sudah 482. Yeay! Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Kita nggak muluk-muluk, kita berharap subscriber kita tembus 500 orang. Oke? Thank you great people. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada ide, saran, dan apa yang pengen kalian bahas oleh Fugol, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.